Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, setelah kita memahami tentang sifat jaiznya Allah, kita akan meneruskan pada sifat wajibnya para nabi. Arsala wus ngutus sapa Allah. Arsala anbiya dzabil fatonah. Arsala anbiya dzabil fatonah bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala wus ngutus sapa Gusti Allah anbiya ing pira-pira nabi dzabil fatonah kang anduweni, dzabil fatonah pira-pira kang anduweni sifat limpat. Bisidqi sartane temen. Gusti Allah telah mengutus nabi-nabi yang memiliki sifat cerdas disertai jujur. Cerdas juga jujur. Wa tablighi lan sifat tabligh, menyampaikan. Artinya setiap nabi yang mendapatkan pesan dari Allah pasti disampaikan pada umatnya. Ketika seorang rasul mendapatkan pesan dari Allah tapi tidak disampaikan pada umatnya, maka dia bukan rasul. Rasul itu ketika ada pesan pasti disampaikan. Nabi pun juga begitu. Nabi dan Rasul ini dua hal yang sama namun beda. Kalau Rasul itu memang diutus oleh Allah untuk mengajak umat, kalau Nabi tidak. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul sudah tentu Nabi. Wal amanah lan sifat amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Jika ada nabi tidak dapat dipercaya, itu namanya bukan nabi. Karena nabi ini harus dapat dipercaya, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh nabi, oleh rasul, dapat kita pastikan 100% beliau tidak mungkin berbohong. Sekali lagi, ada 4 sifat wajib nabi, yaitu fatonah, sidik, tabligh, amanah. Dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki 4 sifat wajib tersebut, salah satunya ada di surat Maryam ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ini menunjukkan bahwa seorang nabi itu memang harus memiliki sifat yang jujur. Kalau diterjemahkan, wahai Muhammad, ceritakanlah tentang kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ini, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang senang berkata jujur. Itu satu tentang masalah jujur. Lalu dalil yang kedua tentang tabligh. Dalam surat Al-A'raf ayat 62, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bahwa Nabi menyampaikan amanat-amanat dari Tuhannya, dari Allah maksudnya, dan beliau memberikan nasihat pada umatnya, dan beliau mengetahui sesuatu dari Allah yang tidak kalian tahu. Ini tentang tabligh, bahwa Rasulullah memiliki sifat tabligh
di mana beliau pasti menyampaikan amanat-amanat yang dititipkan oleh Allah, yang diberikan Allah untuk disampaikan pada umatnya. Lalu nomor 3, tentang sifat amanah. Ulama berlandaskan demikian tentang sifat amanah, bahwa setiap Rasul itu satu dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya, karena Rasul tidak mungkin melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Artinya kita harus meyakini bahwa Rasulullah, bahwa utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah itu memiliki sifat yang amanah. Jika beliau pernah berbohong sekalipun, maka dapat kita pastikan beliau bukan seorang nabi. Dan itu nggak mungkin. Sifat mustahilnya nabi ya tidak amanah, itu nggak mungkin. Fatonah yang keempat. Mengapa seorang Rasul harus memiliki sifat yang fatonah, cerdas? Sebab kecerdasan akan membantu dalam menyampaikan amanah-amanah yang diberikan oleh Allah ketika ada yang menentang di antara umatnya. Maka kecerdasan inilah yang nantinya bermain mengatur strategi bagaimana agar amanah yang disampaikan Allah itu betul-betul bisa diterima oleh umatnya. Selanjutnya, sifat jaiznya Nabi. Wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun lan iku wenang fi haqqihim ing dalem hake para rasul min aradin utawi sifat kang anyar teko, bi ghairi naqsin kelawan tanpa ngurangi derajat luhuri Rasul, ka khafifil maradi kaya entenge gerah. Sifat jaiznya Nabi, ada sifat wajib, ada sifat jaiz. Jaiz itu wenang, boleh bagi Rasul. Wa jaizun fi haqqihim, Rasul itu boleh atau berhak. Min aradin memiliki sifat-sifat yang baru datang. Artinya min aradin di sini Nabi itu berhak memiliki sifat-sifat kemanusiaannya. Ngantuk, lapar, haus, itu manusiawi, sifat manusiawi. Nabi boleh memiliki itu, Rasul boleh memiliki itu. Dengan batasan bi ghairi naqsin ka khafifil maradi, dengan batasan sifat-sifat itu tidak sampai mengurangi derajat keluhuran seorang Rasul, seperti sakit yang ringan. Jadi dapat dipastikan sifat manusiawinya seorang Rasul tidak akan sampai mengurangi derajat keluhuran para Rasul. Tidak seperti kita. Kita punya sifat marah. Marahnya itu kadang kelewatan, hingga membuat orang lain berpikiran tidak baik pada kita. Sementara Rasul, marahnya itu terjaga. Marah tidak sampai melukai orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah sifat-sifat manusiawi yang dimiliki oleh Rasulullah itu tidak sampai mengurangi derajat keluhuran para Rasul. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan minggu depan tentang bagaimana seorang Rasul itu memiliki sifat maksum. Maksum itu terjaga dari perbuatan dosa, terjaga dari berbuat maksiat. Jika ada seseorang pernah berbuat maksiat, maka dapat dipastikan dia bukan nabi, dia bukan Rasul. Lebih lengkapnya kita simak video selanjutnya. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.